Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari beberapa subscriber. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kemana aja, ke status WhatsApp, ke Facebook, ke Instagram, kemanapun. Mudah-mudahan dengan men-share video ini nanti banyak lagi tuh yang tahu tentang sholawat, bisa nyelesain masalahnya dengan sholawat. Dan ketika mereka bersolawat, insya Allah sholawatnya mereka menjadi amal soleh juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja aku akan bacain beberapa testimoni ya teman-teman. Biar nggak numpuk, jadi aku bacain mungkin 2 atau 3 testimoni sekaligus ya. Ini dari grup sahabat sholawat. Oh iya, untuk teman-teman yang mau gabung di grup sahabat sholawat, itu kegiatannya sih nggak ada ngapa-ngapain ya. Kan kadang ada yang suka nanya ngapain aja sih mbak. Itu tuh cuma untuk ngumpul-ngumpul aja. Jadi teman-teman saling tuker doa, saling support kayak gitu. Dan akunya sendiri pun jarang nongol di situ. Memang aku kalau mau ngadain riadoh, grup riadoh itu aku suka share di situ dulu, info-infonya di situ. Dan insya Allah riadoh munjiat tuh kalau nggak salah 2 hari lagi. Dan teman-teman buat yang mau ikutan riadoh munjiat itu 2 hari lagi, jadi dari sekarang ya. Dan kalau udah tutup ya udah nanti mulai laginya 40 hari kemudian. Lanjut ya, aku bacain teman-teman. Ini dari grup sahabat sholawat, namanya Mbak Hani. Assalamualaikum, saya mau berbagi cerita keberkahan sholawat lagi nih. Selain saya yang ngamalin sholawat, suami juga alhamdulillah ngamalin sholawat. Dan hari kemarin, suami saya di tempat kerjanya disuruh nganter barang ke kantor customer. Dan alhamdulillah customernya super baik. Suamiku dikasih uang tip 200.000. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya paling besar uang tip dari customer itu 50.000. Masya Allah, alhamdulillah. Tetap semangat bersolawat ya sahabat-sahabat solawat. Aku share cerita-cerita sederhana seperti ini agar teman-teman yang lagi down semangat solawatnya kembali semangat. Karena aku juga sering banget ngerasa down, tapi kalau udah dengar cerita orang-orang tentang keberkahan solawat, suka semangat lagi. Terima kasih, Masya Allah ya. Masya Allah banget. Ayo teman-teman baca sholawat, rezeki itu datangnya dari mana aja ya, seperti Mbak Hani tadi. Lanjut cerita kedua. Ini dari Mbak D. Aku sebutnya Mbak D aja ya, takut salah kalau sebut nama. Assalamualaikum Mbak Mel. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Mel. Sebelumnya aku ucapin berkat ngikutin channel Mbak Mel, terus bergabung di grup, saya merasakan keajaiban sholawat dan pertolongan Allah kepada hambanya. Di saat benar-benar kita di titik yang pasrah dengan keadaan cuma dengan Allah, kita minta pertolongan. Allah memberikan pertolongan tak disangka-sangka. Jadi di tempat kerjaku ikut program subsidi gaji dari pemerintah Mbak. Kami memberikan data diri dan nomor rekening masing-masing karyawan. Setelah ditunggu beberapa bulan, punya teman-temanku udah masuk semua yang uangnya ke rekening mereka, sedangkan aku belum masuk. Aku udah pasrah Mbak dan sempat bilang kalau emang rezekiku nggak bakal kemana. Aku terus bersalawat dan berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang rezekiku tidak ada lagi di bumi, maka turunkanlah rezekiku dari langit. Dan kemarin abis sholat asar aku iseng buka mobile banking Mbak, antara mimpi sama nyata, tangan sampai gemeteran. Akhirnya uang BLT ku keluar, aku sujud syukur Mbak sama Allah. Akhirnya Allah mendengar doa-doaku. Dan aku makin kesini makin semangat buat jalanin sholawat. Aku yakin Allah pasti mengabulkan doa-doa kita, asal doa kita baik. Aku ngucapin terima kasih banyak sama Mbak Mel. Semoga ini semua akan menjadi ladang amal buat Mbak Mel. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi cerita dari Mbak D. Masya Allah banget ya teman-teman. Ayo baca sholawat, lagi-lagi aku ingetin, ayo baca sholawat, jangan males baca sholawatnya ya. Lanjut, ini cerita dari Mbak Dea.
Kalau ini Mbak Dea sering banget ngasih testimoni teman-teman. Banyak banget yang Mbak Dea dapetin, dan baru kemarin-kemarin kayaknya baru beberapa hari yang lalu aku juga testimoniin Mbak Dea juga ya. Assalamualaikum Mbak Mel, Alhamdulillah saya dapat satu keajaiban lagi dari Allah. Dulu saya pernah ngebatin ingin punya mixer duduk yang seperti ini, dan tanpa disangka-sangka Allah kasih dengan cuma-cuma Mbak melalui bos saya. Allah ngasih mixer itu padahal harganya cukup lumayan untuk saya Mbak, tapi saya nggak ngeluarin uang sepeser pun Mbak Mel. Padahal saya juga udah lupa kapan saya minta sama Allahnya Mbak, tapi tiba-tiba bos kasih aja. Dan satu lagi, waktu mamaku ingin Magicom, saya doa sama Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk dapat memberikan mamah Magicom supaya mama gak repot lagi kalau pagi. Dan dengan spontan beberapa minggu Allah kasih juga melalui bos saya Mbak. Sudah 2 barang yang saya ingin Mbak, Allah selalu kasih. Walau hajat utama belum dikabulkan, tapi mudah-mudahan segera Allah kabulkan ya Mbak, amin. Masya Allah tuh tadi Mbak Dea ya teman-teman dengar sendiri kan, hajat utama belum dikabulkan. Jadi Mbak Dea ini memang punya hajat yang benar-benar utama banget, tapi sama Allah benar-benar pengabulannya tuh panjang banget, berliku banget gitu. Dan mudah-mudahan masalahnya Mbak Dea cepat selesai, mudah-mudahan hajat utamanya cepat terkabul. Banyak teman-teman ya yang suka mengeluh, Mbak kenapa sih doaku belum dikabulin, aku tuh pengennya kerjaan tapi kenapa sih nggak dikabulkan Mbak, aku tuh pengennya jodoh tapi kenapa sih nggak dikabulin, tapi aku dapat sih Mbak keajaiban lain, aku dapat rezeki, aku dapat kerja, usahaku lancar, tapi aku pengennya jodoh, aku pengennya anak, tapi kenapa dikasihnya ini. Nah gitu teman-teman. Gini ya teman-teman ya, Allah itu lebih tahu kita, Allah tuh lebih tahu, Allah tuh akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta dulu. Pasti yang kita minta dikasih, tapi Allah mengutamakan apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan seperti tadi Mbak Dea kan, Mbak Dea tuh mintanya udah lama mixer kan, tapi belum dikasih sama Allah ya kan, dan dikasihnya pada saat sekarang. Menurut Allah tuh ini pantas buat Mbak Dea. Menurut Allah tuh ini pantas dan dikabulkanlah sama Allah gitu loh. Jadi kita tuh harus sabar teman-teman. Allah tuh pasti ngabulin doa kita, pasti. Lanjut ya teman-teman, ini dari Mbak P. Assalamualaikum Kak Mel. Aku mau kasih testimoni, siapa tahu bermanfaat. Jadi gini Mbak, aku kan kemarin sempat mengaku kesalahan yang aku perbuat ke ibu aku. Karena uangnya sempat aku pakai, dan di situ aku mengaku salah dan sudah minta maaf sama ibu. Pokoknya mengharukan sampai nangis-nangis. Aku saking menyesalnya sama ibu atas perbuatan aku. Nah terus kan aku bingung nih Mbak, soalnya aku gak ada simpanan lagi buat biaya kebutuhan hari-hari. Kebetulan semalam malam Jumat aku niat buat sholawatan aja sepanjang malam tuh Mbak, yang aku laporan sama Mbak. Niatnya sih aku gak mau tidur sampai pagi, tapi gak tahu aku malah ketiduran. Tapi berpikir positif aja, mungkin ini kehendak Allah supaya aku tidur aja, gak usah terlalu dipikirin masalahnya. Ya udah dong, karena aku lagi gak sholat, aku sholawatan aja. Seperti biasa aku selalu bantuin ibu aku, karena ibu kan juga lagi gak enak badan. Doain ya Mbak supaya ibu aku cepat sembuh, amin. Mudah-mudahan ibunya Mbak P cepat sembuh ya. Nah singkat cerita, aku punya niatan gini, HP ini yang aku pakai pengen aku gadein aja supaya aku bisa buat makan dan biaya sehari-hari sampai gajian. Dan selama itu juga aku terus sholawatan sampai sekarang, walaupun aku lagi sholat, tapi aku yakin Allah Maha Kaya. Lagi gak sholat, tapi aku yakin Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Pasti akan memberikan apa yang aku butuhkan sesuai waktu yang tepat. Aku ikhlas kalau aku harus gadai HP, yang penting aku gak pinjam uang riba lagi. Berusaha banget buat menghindari riba lagi. Ya Allah Mbak, selepas zuhur tadi aku dikasih uang 400.000 dari temen aku, tempat aku kerja juga. Katanya ini ras buat ongkos bensin. Gak kebayang Mbak, aku yang masih punya banyak dosa begini dan juga masih suka bolong-bolong sholawatnya, masih dikasih keajaiban yang gak pernah aku pikirin. Sampai sekarang aku masih nangis Mbak kalau ingat betapa menyesalnya aku udah begitu sama ibu aku. Dengan kejadian ini aku makin yakin kalau Allah tuh sayang banget sama aku. Dan aku berjanji sama diri aku buat ngencengin sholawatnya dan sholat tepat waktu juga sedekah.
Doain ya Mbak supaya bulan ini ada keajaiban besar terjadi padaku, supaya aku bisa mengganti uang ibu aku. Udah segitu aja Mbak ceritanya, semoga bermanfaat ya Mbak buat para pecinta Rasulullah. Kejadian tepat hari Jumat kemarin 18 September 2020. Nah itu dia tadi teman-teman ya ceritanya. Ini Mbak P, nggak aku sebut, nggak jadi Mbak P ya, Mbak Putri namanya Putri. Nggak jadi aku tutup, maksudnya nggak jadi aku inisialin namanya karena Mbak P-nya nggak minta juga. Tapi tetap aku tutup ya, mungkin aku tutup fotonya aja ya. Itu teman-teman, Masya Allah banget. Kisah dari sahabat-sahabat kita, kisah dari teman-teman kita, ya Allah keren banget ya. Ayo baca sholawat teman-teman, walaupun ya keinginan utama kita belum dikabulin sama Allah, sabar pasti dikasih kok. Orang kalau udah sholawatan tuh nggak mungkin deh nggak dapat apa yang dibutuhkan, apa yang dimau tuh nggak mungkin ya. Sholawatin terus, kepengen handphone sholawatin handphone, gambar handphonenya diambil, kepengen mobil sholawatin mobil, kepengen rumah sholawatin rumah. Kalau kepengen jadi sama dia gitu, kalau saran aku sih nggak usah jangan disolawatin fotonya ya, kayaknya kurang apa ya, menurut aku kurang gimana gitu. Jadi kalau suka sama dia cukup bilang sama Allah, ya Allah saya suka sama dia, kalau engkau ridho mudahkan dekatkan, kalau engkau nggak ridho jangan. Jadi kayak kita tuh lebih ke solawatin tuh ke benda ya, bukan orang. Kalau orang kayaknya gimana gitu, kecuali kalau orang itu pasangan kita, anak kita gitu, supaya mereka tuh apa yang kita mau, misalnya supaya anak kita tuh jadi anak yang soleh-soleha, atau supaya suami kita tuh menjadi suami yang lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Oh iya, aku jelasin juga sholawatnya ya. Kadang kan suka ada yang Mbak jangan cuma bacain testimoni, sholawatnya sholawat apa. Jadi berkali-kali aku ingetin sholawat tuh sholawat apa aja yang menurut teman-teman tuh, yang klik di teman-teman tuh apa yang kira-kira teman-teman lebih suka. Kalau aku lebih seneng yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibacanya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Teman-teman mampunya berapa banyak? Kalau saran aku minim tuh 1000 kali minimal. Ya, lebih dari 1000 itu lebih baik lagi. Tapi kalau kurang ya nggak apa-apa juga. Cuman ya kalau kita kepengen doa kita dikabulkan, baca dong sebanyak-banyaknya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.